Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kepada yang saya hormati Mbak Kirana, penyiar Radio Mahardika FM, serta para pendengar setia Radio Mahardika FM dimanapun berada. Mohon izin, saya Muhammad Mukhlis, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar, pada kesempatan sore hari ini menyampaikan laporan harian perkembangan COVID-19 Kota Blitar Kamis 30 Juli 2020. Laporan dibuat hingga pukul 12.00 WIB, yaitu klasifikasi kasus ODR atau orang dalam risiko. Uraiannya adalah jumlah kumulatif kasus sampai hari kemarin ODR adalah 3.162 orang. Untuk jumlah kasus hari ini saja bertambah 16 orang ODR. Kemudian jumlah kumulatif kasus sampai hari ini untuk ODR adalah 3.178 orang. Kemudian klasifikasi kasus OTG atau orang tanpa gejala. Uraiannya adalah jumlah kumulatif kasus OTG sampai hari kemarin adalah 394 orang. Jumlah kasus hari ini OTG adalah 9 orang. Dan jumlah kumulatif kasus sampai hari ini OTG adalah 403 orang. Rinciannya adalah OTG jumlah kumulatif selesai dipantau 14 hari sampai kemarin adalah 357 orang. Kemudian jumlah kasus hari ini selesai dipantau 14 hari adalah kosong atau nihil. Jumlah kumulatif selesai dipantau 14 hari sampai hari ini adalah 357 orang atau tetap. Untuk OTG yang diisolasi, yang melaksanakan isolasi mandiri adalah 46 orang. Untuk yang di rumah isolasi masih kosong, dan yang lainnya tidak ada keterangan. Klasifikasi kasus ODP atau orang dalam pemantauan. Uraiannya adalah jumlah kumulatif kasus sampai hari kemarin adalah 222 orang. Untuk jumlah kasus ODP hari ini adalah 2 orang. Sehingga jumlah kumulatifnya ODP hari ini adalah 224 orang. Rinciannya adalah jumlah kumulatif ODP selesai dipantau 14 hari sampai hari kemarin adalah 219 orang. Hari ini kosong atau nihil sehingga kumulatifnya tetap 219 orang. Untuk ODP yang meninggal dunia, jumlah kumulatifnya tetap 2 orang. Untuk kemarin dan hari ini juga tetap 2 orang. Kemudian untuk isolasi, ODP adalah isolasi mandiri 1 orang dan di rumah sakit rujukan COVID-19 adalah 2 orang. Klasifikasi kasus PDP atau pasien dalam pengawasan. Uraiannya adalah jumlah kumulatif kasus PDP sampai hari kemarin adalah 13 orang. Untuk hari ini kosong atau nihil. Sedangkan yang pindah kasus ada 1 orang PDP, dan jumlah kumulatif kasus sampai hari ini adalah 12 orang karena 1 orang pindah. Uraian rinciannya adalah jumlah kumulatif selesai pengawasan 14 hari sampai kemarin untuk PDP adalah 9 orang. Untuk hari ini kosong atau nihil sehingga kumulatifnya tetap 9 orang. Yang meninggal dunia PDP hari kemarin adalah 3 orang. Hari ini adalah kosong atau nihil, maka kumulatifnya tetap 3 orang. Untuk yang isolasi di rumah atau mandiri maupun di rumah sakit rujukan kosong atau nihil untuk PDP. Keterangannya adalah 1 orang pindah kasus ODP.
Untuk klasifikasi kasus konfirmasi positif COVID-19, uraiannya adalah jumlah kumulatif sampai hari kemarin konfirmasi ada 40 orang. Untuk hari ini kosong atau nihil, sehingga jumlah kumulatif kasus konfirmasi hari ini tetap 40 orang. Kami ulang, jumlah kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 hari ini adalah tetap, yaitu 40 orang. Uraiannya atau rinciannya adalah jumlah kumulatif yang sembuh sampai kemarin 31 orang. Hari ini nihil, sehingga tetap kumulatifnya sembuh adalah 31 orang. Untuk konfirmasi positif yang meninggal sampai hari kemarin adalah 4 orang. Hari ini meninggal kosong atau nihil, sehingga kumulatif untuk hari ini yang meninggal adalah 4 orang tetap. Untuk isolasi, yang melaksanakan isolasi konfirmasi positif COVID-19 yang melaksanakan isolasi mandiri di rumah adalah 5 orang. Di rumah isolasi kosong atau nihil, dan di rumah sakit rujukan COVID-19 adalah kosong atau nihil. Baik. Selanjutnya kami sampaikan penjelasan perkembangan kasus COVID-19. Ada kasus konfirmasi, ini penjelasan berikutnya, tapi bukan informasi baru. Kelanjutan dari hari kemarin, keadaan masih insya Allah tenang ya. Amin. Tenang dalam positif. Yaitu kasus positif COVID-19 atau konfirmasi. Yang pertama adalah pindahan dari kasus ODP. Seorang perempuan berusia 36 tahun dari Kelurahan Gedok, mempunyai faktor risiko yaitu suami bekerja di Malang, berangkat dan pulang setiap hari. Tanggal 28 Juli yang lalu hasil PCR-nya adalah positif, dan saat ini yang bersangkutan melaksanakan isolasi mandiri di rumah dengan keadaan baik-baik saja. Yang kedua adalah pindahan kasus OTG, orang tanpa gejala. Seorang perempuan berusia 45 tahun yang merupakan kontak erat kasus Kelurahan Gedok. Tanggal 28 Juli yang lalu hasil PCR-nya positif, dan saat ini yang bersangkutan juga melaksanakan isolasi mandiri di rumah karena baik-baik saja. Yang ketiga adalah pindahan kasus OTG, yaitu seorang perempuan berumur 37 tahun merupakan kontak erat dari kasus konfirmasi Kelurahan Karangtengah. Tanggal 28 Juli yang lalu hasil PCR-nya positif, dan saat ini yang bersangkutan melaksanakan isolasi mandiri di rumah karena baik-baik saja. Yang keempat adalah seorang perempuan berusia 34 tahun dari Kelurahan Bedogrit. Tanggal 23 Juli yang lalu PCR-nya adalah positif. Saat ini yang bersangkutan tidak ada keluhan atau baik-baik saja dan melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Dan yang kelima adalah seorang perempuan berusia 29 tahun dari Kelurahan Tanjung Sari. Tanggal 23 Juli yang lalu hasil PCR-nya adalah positif. Saat ini yang bersangkutan tidak ada keluhan atau baik-baik saja dan melaksanakan isolasi mandiri di rumah sambil menunggu hasil PCR berikutnya. Ada informasi baru terkait dengan kasus orang dalam pemantauan atau ODP. Ada 2 informasi baru, informasi kasus baru ODP. Yang pertama adalah pindahan dari kasus PDP atau pasien dalam pengawasan menjadi ODP, yaitu seorang laki-laki berusia 79 tahun dari Kelurahan Sukorejo. Tanggal 22 Juli yang lalu masuk ke rumah sakit dengan keluhan demam atau panas badannya, ada batuk, ada nyeri ulu hati, dan dada terasa panas, serta bengkak-bengkak di kaki. Tanggal 25 Juli dia keluar dari rumah sakit dan melaksanakan isolasi mandiri di rumah, artinya dipulangkan. Tanggal 28 Juli kemarin, lusa, hasil PCR-nya negatif. Nah, akhirnya dari PDP membaik
dipulangkan, PCR-nya negatif. Iya. Alhamdulillah. Mm. Hari ini tanggal 30 yang bersangkutan mengalami perburukan kondisi dan kembali dirawat di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar. Oh, jadi masuk lagi nih rumah sakit. Ya, statusnya ODP, tapi sakit. Yang kedua, informasi yang baru adalah ODP, seorang perempuan berusia 20 tahun dari Kelurahan Sananwetan. Ya. Memiliki riwayat perjalanan dari Surabaya tanggal 12 Juli yang lalu. Yang bersangkutan mengeluhkan sakit batuk, pilek sejak tanggal 24 Juli yang lalu. Saat ini melaksanakan isolasi mandiri di rumah karena keadaannya sakit ringan dan mengkonsumsi obat-obat yang telah diberikan oleh petugas kesehatan atau dokter yang memeriksanya. Kemudian ada OTG, orang tanpa gejala. Ini ada satu informasi kasus baru, yaitu pada saat tracing dan testing tanggal 30 Juli hari ini telah didapatkan hasil 9 orang yang merupakan kontak erat kasus konfirmasi dari Kelurahan Tanjung Sari, yaitu seorang laki-laki berumur 59 tahun yang telah meninggal dunia kemarin lusa. Dan telah dilakukan pengambilan spesimen swab tenggorokan hidungnya. Nah, kepada 9 orang tersebut saat ini yang bersangkutan melaksanakan isolasi mandiri di rumah karena keadaannya baik-baik saja. Sementara demikian, Mbak Kirana yang bisa saya sampaikan. Baik, dokter, alhamdulillah hari ini tidak ada tambahan kasus, dokter. Alhamdulillah, semoga saja tetap tetap tidak bertambah, justru malah berkurang. Ya, segera ya dokter ya. Amin. Termasuk dengan hasil PCR yang saat ini juga masih menunggu dari Surabaya, semoga segera keluar dan hasilnya juga negatif. Seperti itu. Ya, dokter, ada pindahan kasus dari PDP kemudian ke ODP begitu ya. Ini sepertinya baru, dokter. Jadi ketika PDP turun statusnya ini ketika memang keluhannya ini menurun, berkurang atau bagaimana, dokter? Iya. Jadi kalau seorang pasien, PDP kan pasien. Pasien definisinya adalah orang yang sedang sakit. Ya, jadi P, pasien. Dalam pengawasan, berarti dia dirawat di rumah sakit. Nah, ketika tanggal 25 Juli dia diizinkan keluar rumah sakit, berarti dipulangkan. Keadaannya membaik. Kemudian melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Setelah 3 hari kemudian dia mendapat hasil PCR ya dari swab tenggorokannya, diperiksa di laboratorium Surabaya negatif. Berarti dia tidak terpapar virus corona. Namun pada hari ini 30 Juli dia sakit lagi. Akhirnya dirawat lagi di rumah sakit. Namun bukan COVID, orang biasa sakit. Status ODP yang kemudian dirawat di rumah sakit memang ada beberapa pertimbangan lain, dokter ya? Ya, rumah sakit kan untuk merawat orang macam-macam sakitnya, tidak hanya COVID. Jadi kemudian dokter, terkait dengan OTG yang kita tracing hari ini ya dokter ya, kalau dari kita sendiri dokter tracing terhadap satu kasus itu kita lakukan berapa hari sih dokter? Hanya 1 hari saja atau mungkin bisa mengikuti perkembangan bisa mengikuti di lapangan? Perkembangan yang jelas tapi kalau perkembangan tidak jelas ya ditunda sampai didapatkan perkembangan jelas, baru di tracing dan testing berikutnya. Jadi ke setiap tracing pertama diteliti sampai detail, kemudian didata, dimasukkan laporan, dikaji. Adakah kemungkinan untuk pengembangan tracing, pengembangan kasus, di mana lagi ada pusaran berikutnya. Nah, itu dikaji lagi, dituju. Kalau jelas di tracing dan testing. Begitu terus hingga tidak ada lagi atau sudah berhenti pengembangannya atau sebetulnya ada pengembangan tapi tidak jelas. Akhirnya ya dihentikan dengan sementara sampai menunggu kejelasan berikutnya. Sampai juga ditunggu waktunya, kurun waktu kalau
pola lama kan 14 hari. 14 hari ke depan tidak ada kabar kejelasan untuk berikutnya, maka dipastikan aman. Artinya 14 hari itu orang tidak ada keluhan, tidak ada laporan. Padahal ada data tetapi samar atau samar-samar sekali, tidak bisa diikuti. Karena beliaunya almarhum itu mungkin mencatat tetapi hanya kode-kode saja. Tidak nama, alamat. Nah, itu yang susah. Ini yang kemudian menyulitkan petugas, dokter Jangan bilang menyulitkan lah. Itu menjadi sulit. Oke. Beliau tidak berniat menyulitkan, tetapi itu menjadi sulit. Oke. Jadi kejelasan, kejujuran ya dari masyarakat ini juga sangat dibutuhkan ketika Mohon kita maaf, saya potong. Konteksnya berbeda. Ini kita membicarakan almarhum. Oke. Iya. Oke. Jadi almarhum ini kita melacak dari data-data yang ada di ruang kerja almarhum, sambil juga menggali dari penjelasan keluarga. Ternyata di ruang kerja almarhum kita dapatkan data-data yang tidak jelas. Jadi seperti sandi, catatan angka, tanggal, kemudian kode-kode angka saja. Nah, sedangkan dari keluarga tentunya terbatas karena keluarga ya tidak mengetahui pasien satu persatu kan. Benar, dokter. Yang ketiga adalah pasien yang pernah periksa kepada beliau almarhum dalam kurun waktu 14 hari sebelumnya, maksimal 14 hari sebelumnya, ya diharapkan untuk melapor ke puskesmas di wilayah Kota Blitar. Itu bagi mereka yang berdomisili di Kota Blitar. Bagi yang berdomisili di kabupaten atau di luar Kota Blitar, disarankan untuk melapor ke puskesmas setempat, puskesmas wilayah alamat rumah setempat, untuk memudahkan tracing dan testing. Ya mudah-mudahan pada sehat semua. Amin. Untuk 14 hari ke depan. Iya, jadi kita menunggu perkembangan nanti, dokter ya. Iya. Oke. Iya, dokter, kemudian karena ini sudah bicara lain ya. Iya. Ya, silakan. Kita tinggalkan yang masalah OTG, sudah. Kita membahas yang baru nih, dokter, karena besok kita akan Idul Adha begitu ya. Dari MUI sendiri ini mengizinkan begitu untuk masyarakat melakukan sholat Id begitu ya. Himbauan mungkin, dokter, untuk masyarakat, utamanya mungkin yang ada di kelurahan-kelurahan yang masuk zona merah. Untuk seluruh masyarakat Kota Blitar dan sekitarnya yang akan melaksanakan sholat Id, kebetulan besok jadwalnya sudah ditetapkan sebagai insya Allah ditetapkan sebagai hari sholat Idul Adha. Maka kami harapkan dengan sangat, dengan hormat dan sangat untuk tetap menjaga diri sendiri, keluarga dan handai tolan serta masyarakat di sekitarnya yang sama-sama melaksanakan sholat Idul Adha dengan melaksanakan protokol kesehatan secara utuh. Jangan dikorting ya, jangan dikorting sedikit pun. Masker ya dipakai pas, tidak ketat sekali, tapi juga tidak longgar. Buatlah yang pas, menutup seluruh area hidung dan mulut, yaitu batasnya di atas lubang hidung dan di bawah mulut atau di janggut agak ke belakang. Serta di pipi juga dibuat pas, menutup, jangan sampai ngowoh. Di atas garis atas, di atas lubang hidung juga jangan dibiarkan ngowoh atau mungkin melorot sampai lubang hidungnya kelihatan. Itu sama aja mengkorting dan sia-sia pakai masker. Kenapa? Akses masuk virus ada. Kalau ternyata badannya sehat tapi ada virus coronanya, siapa yang tahu ya, mudah-mudahan tidak ada. Juga memberi akses virus corona yang ada di dalam hidung, rongga hidung, itu juga akan terhembus keluar oleh nafas yang bersangkutan. Jadi menjadi kita mestinya ngeman warga atau saudara kita yang di sebelah kita, jadinya bisa menjadi gagal ngemannya itu. Kecuali yang berada di sebelahnya itu adalah pakai masker ketat, pas, insya Allah tidak gagal. Tapi kan ada mata. Nah, mata itu juga kena virus yang dihembuskan oleh seseorang tanpa sengaja tentunya, atau dibatukkan atau dibersinkan, terus percikan cairan dari bersin maupun batuk itu akan nyebar di udara sekitar 1 meter 2 meter
Nah, akan nempel di mata. Ya. Padahal pakai masker. Ya berisiko. Ada banyak kemungkinan ya dokter ya. Iya, tapi resikonya insya Allah ya mudah-mudahan lebih kecil. Syukur lagi kalau pakai masker. Makanya kalau batuk bersin harus ditutup pakai masker. Kalau terpaksa lupa masker gak bawa, keburu bersin, kok ada orang di sebelah. Kalau sempat ya lari menjauh, jaraknya lebih dari 2 meter. Tapi kalau gak sempat, tutup dengan ini etika bersin, etika batuk, tutup dengan lengan baju kita, dengan lengan baju kita tutupkan begini. Ya. Itu etika batuk dan bersin dokter. Kalau sempat ngambil tisu ya, ngambil tisu terus tisunya dihancurkan, mungkin ya dibuang di tempat tertutup, atau kalau perlu ya dibakar kalau ada korek. Kalau nggak ada ya direndam di tempat yang aman supaya virusnya segera mati atau rusak. Itu yang pertama, protokol kesehatan dengan masker. Kedua, sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, atau membawa hand sanitizer karena sholat ya. Ketiga, dalam berangkat menuju tempat sholat, di tempat sholat, hingga selesai sholat, hingga pulang ke rumah, tetap jaga jarak, jaga diri dengan masker tetap tertutup, bersihkan tangan sesering mungkin, nggak usah bersalaman apalagi berpelukan. Ya, oke. Itu dokter berlaku untuk yang jamaah dan panitia kurbannya juga ya? Siapapun individu. Setiap orang, setiap individu. Baik, terima kasih dokter. Kembali diingatkan, kembali remind lagi untuk masyarakat, apalagi besok ini kita akan melaksanakan sholat Idul Adha. Semoga kita semakin disiplin. Ditambah lagi harap membawa sajadah sendiri-sendiri atau masing-masing individu. Kalau kelompok yang bawa tikar yang lebar. Tapi tetap jaga jarak ya dok. Ya kalau satu keluarga, gak apa-apa. Suami istri, ya sebaiknya jaga jarak. Kan di rumah juga nggak berjarak. Kalau memang sehat, sejak dari rumah sudah sehat, satu keluarga loh ya, silakan. Tapi yang sakit di rumah aja ya dokter. Oh ya, tambah lagi bagi yang usia lanjut, apalagi ada sakit komorbid, sakit penyerta hipertensi, kencing manis, sakit jantung, sesak nafas, itu sebaiknya di rumah, tidak mengikuti. Atau siapapun, baik usia muda, muda sekali, anak-anak, bayi, bayi nggak mungkin ya, balita, anak-anak, remaja, dewasa muda, dewasa, kok sakit, ada keluhan panas, demam, batuk, pilek, sebaiknya nggak usah. Di rumah saja. Menjaga diri dan orang-orang di sekitar. Dan pihak lain. Terima kasih dokter untuk informasinya. Ya, semoga semua sehat ya. Iya, sampai jumpa besok dokter. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demikian.